Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu, kawan. Pagi hari ini bisa kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sudah bersyukur ya. Alhamdulillah pagi ini diberi kenikmatan lagi oleh Allah, diberi kesempatan lagi mungkin untuk melanjutkan amanah yang kemarin masih tertunda atau belum terselesaikan. Semoga dimampukan dan dilancarkan untuk hari ini. Sambil melakukan itu semua, kita juga selalu insya Allah sambil ngecharge hati, istilahnya begitu kawan ya. Lewat program Dialog Fajar kerjasama dengan kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Ustadz? Sehat, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita mencari rezeki lagi Ustadz ya pagi-pagi ini. Iya. Atau kapanpun gitulah Ustadz ya. Harus, rezeki harus kita cari, Masya kita kumpulkan Allah. apapun Betul. bentuknya ya. Betul. Apalagi di kehidupan yang sekarang gitu ya Ustadz ya. Iya. Banyak yang memprediksi itu sulitnya itu di bidang apapun. Katanya begitu ya Ustadz ya. Okay. Kalau sudah sulit ini kan rasanya kita harus mempunyai skala prioritas ya Ustadz. Iya, betul. Ajaran Nabi kita itu dalam hidup Ustadz, itu prioritasnya itu dilakukan atau diberikan pada siapa sih Ustadz Mim? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang telah mengarahkan pendengarannya, menyatukan perhatiannya itu ya. Betul. Maka saya mau menambahkan, bukan ngoreksi. Yang Mbak Ayu tadi bilang ngecas hati ya. Itu bukan hanya ngecas hati, tapi ini merekatkan cinta. Masya Allah. Cinta pada Gusti Allah gitu ya Ustaz ya, cinta di antara kita kan, sama anggota Dialog Fajar, jamaah Dialog Fajar ini kita berjauhan, tapi kita ngecas hati dan merekatkan cinta. Alhamdulillah. Tentu cinta yang kita jalin ini adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kita belajar bersama melalui sabda petunjuk yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Maka dari itu jangan lupa kita baca sholawat kepada beliau beserta keluarganya. Betul, kita harus punya prioritas, memang. Maka dari itu, ini tentu soal saja ya, ini yang spesifik soal money. Waduh, money. Iya. Misalnya hidup butuh money, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajrun alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, dan 1 dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jelas Mbak Ayu ya? Masya Allah. Jadi kalau kita punya uang, kita punya uang, kita punya kekayaan, maka sasaran pembelanjaan atau infak kita ini kan yang disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama adalah fisabilillah. Fisabilillah. Yang kedua adalah untuk memerdekakan budak.
Yang ketiga adalah fakir miskin. Yang keempat adalah untuk keluarga. Ah, itu ya Mbak ya. Ini ada 4. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ada 4 prioritas atau sasaran dalam membelanjakan uang kita, mentasarufkan harta kita. Di jalan Allah, saya ulangi, untuk memerdekakan budak, kemudian untuk orang miskin, dan yang keempat adalah untuk keluarga kita. Yang mana yang paling utama? Rasulullah menyebut yaitu untuk keluarga kita. Nah, kalau untuk keluarga kita, kenapa untuk yang keluarga? Hikmahnya penting. Begitu kita memprioritaskan keluarga kita, maka keluarga kita ini akan, karena tercukupi kebutuhannya, maka ibadahnya kepada Allah akan lebih mudah. Nah, kemudian karena keluarga kita terlindungi, maka keluarga kita tidak menjadi beban sosial. Tidak menjadi beban sosial, sehingga tidak memberatkan kehidupan orang lain. Nah, ini penting Mbak Ayu. Kenapa ini disampaikan? Karena akan ada, sudah ada barangkali ya, orang itu, apa istilahnya ya, kalau kepada orang itu nyanyoh lah gitu ya. Tapi sama keluarganya politis setengah mati. Nah, itu ya. Kenapa begitu? Karena dia lebih mengutamakan sanjungan, apresiasi dari orang lain. Itu ya. Orang lain. Ia ingin dikatakan dermawan gitu ya. Filantropis dan sebagainya. Macam-macam istilahnya, pokoknya intinya uang api. Gitu kan. Sementara terhadap keluarganya dia pelitnya setengah mati. Loh Ustadz, istriku itu sudah tak kasih 1 miliar loh Ustadz. Tapi yang untuk orang lain itu 10 miliar gitu ya. Amin ya Allah. Contoh murah-murah nih. Iya. Hanya menunjukkan betapa lebih memprioritaskan orang lain ketimbang dirinya. Ya memang kita harus membantu, harus membantu. Membantu perjuangan di jalan Allah, membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Harus, memang harus. Tetapi yang tidak boleh diabaikan adalah keluarga kita. Dalam konteks yang lebih luas, kalau keluarga kita ini nanti terjamin, terjaga kehidupannya, ketercukupannya, maka juga akan sekali lagi akan memudahkan perjuangan kita di jalan Allah. Sehingga ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, itu kita tidak kegandolan lah ya, atau ya terbebani oleh kewajiban tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Karena sudah pasti keluarga kita itu pertanyaannya, ayo ya apa ini tanggung jawabmu, kan itu Mbak ya. Tanggung jawabnya kan tidak bisa kita wakilkan. Tidak bisa kita wakilkan. Sementara 3 yang di atas tadi kan tanggung jawab bersama, tanggung jawab kolektif ya, tanggung jawab kita semuanya. Setiap kita bisa berkontribusi terhadap jihad di jalan Allah, memerdekakan budak, itu kan ya, kemudian mengentaskan kemiskinan, kan semua orang bisa berkontribusi. Tetapi kalau keluarga saya, ya tidak mungkin dong, masa ada orang lain saya biarkan berkontribusi pada keluarga saya. Jadi apa kok keluargaku? Nah, jadi ya keluargaku adalah tanggung jawabku. Maka padanya lah, kepada mereka lah prioritas belanja saya itu ya. Saya jadikan prioritas pertama. Sehingga yang kemudian akan terjadi adalah ketika anak-anak kita cukup, istri kita cukup, maka betapa bahagianya keluarga kita ini. Ya, cukup itu tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, Mbak Ayu ya. Kita tidak bisa menetapkan case per case-nya ya. Tetapi begitu keluarga kita merasa cukup dan haknya kita penuhi, maka subhanallah kebahagiaan dalam keluarga kita akan terbentuk. Dan ketika kebahagiaan dalam keluarga ini terbentuk, maka akan lahir dari keluarga kita ini kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya yang dibawa oleh istri, oleh anak-anak kepada orang lain di sekitarnya. Ini
mahal ini Mbak kalau sudah sampai di sini nih. Karena dia membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Anak-anak kita, di mana dia bermain, itu ya, di mana mereka sekolah, dengan siapa mereka bergaul. Semua teman-teman yang ada di sekitarnya dia mendapatkan kebahagiaan, memperoleh kebahagiaan dari anak-anak saya. Wah, kan saya sangat bahagia. Begitu pula dengan teman-teman istri saya, tahu di pengajian atau di arisan atau di komunitas apa, dengan kehadiran istri saya ternyata komunitas itu mendapatkan pembagian kebahagiaan dari istri saya. Masya Allah kan begitu. Sehingga apa yang saya nafkahkan pada keluarga saya kan menjadi mengganda itu, berlipat ganda. Tetapi ya ini ada tetapinya. Ya masih ngono aja terus pelit, mari ngono terus keluarga aku tok ganti peduli, ya tidak. Maksudnya tidak begitu. Maksudnya itu tadi, begitu keluarga kita cukup, prioritasnya sudah bisa kita penuhi, maka lahirlah dari keluarga kita generasi-generasi atau kader-kader yang membagikan kebahagiaan itu terhadap lingkungannya. Sekali lagi, membagikan kebahagiaan pada lingkungannya. Jangan sampai malah tangannya malah semakin erat menggenggam. Pelit maksudnya. Pelit ya. Ya pelit. Tidak boleh begitu. Ya. Kenapa? Ya karena kita tidak mencita-citakan, membangun cita-cita agar kebahagiaan ini harus terbagi. Karena tadi ada pertama di jalan Allah kan itu ya, terus kita harus ringan tangan. Kemudian memerdekakan budak. Berarti kita harus ketimpangan sosial ini harus kita berkontribusi. Apalagi kemiskinan kan. Harus kita punya kepedulian, punya empati kepada orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam penderitaan. Dan jangan perlu terus ngomongnya gini, keluarga aku gak cukup rek mosok. Kan itu ya. Itu pikiran yang harus kita tata agar sebenarnya pikirannya benar. Pikirannya kan mengutamakan keluarga. Tetapi begitu dikonfrontasikan dengan kepedulian sosial, tentu tidak pada tempatnya. Ya kita tinggal ngatur proporsinya saja. Ya wes iki mampuku sakmene ya. Misalnya begitu. Yeah. Artinya mengatakan mampuku sakmene itu setelah dia menyelesaikan urusan kebutuhan prioritas yang utama, yaitu keluarganya. Nah, ini kalau semua kita bisa begitu, Masya Allah ya. Masya Allah dalam lingkungan RT kita, lingkungan RW kita, sehingga kampung kita ini dihuni oleh keluarga-keluarga yang cukup dan berbahagia. Sehingga menjadi kampung bahagia. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah ini yang dalam perjalanan begitu ya Ustaz, sebagai kepala rumah tangga ini langsung mengingatkan. Terima kasih Ustaz yang diingatkan. Sama-sama. Nanti langsung diberi rezeki yang banyak. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah. Rasanya betul ya mewujudkan keluarga-keluarga yang berkah gitu ya, para istri gitu juga jangan lupa berdoa terus loh ya. Oh iya betul Ustaz, katanya begitu ya. Di balik kesuksesan suami ada doa istri yang kuat gitu ya. Betul, iya. Yang dipanjatkan di tengah malam dan sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh gitu ya Ustaz. Iya. Dan sholat duha juga ya. Oh sholat duha sebentar lagi. Benar-benar Ustaz. Terima kasih sudah diingatkan. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.